Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah pendek tapi tinggi. Pelajaran dari Sakeus. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1-4. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sana dikatakan bahwa Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dan ia sangat kaya. Lihat yang kedua. Jelas ia bisa kaya raya karena pekerjaannya itu. Pemungut cukai di zaman Sakeus adalah kaki tangan kerajaan Romawi yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, dan Sakeus inilah kepalanya. Jadi ia punya banyak anak buah yang pemungut cukai juga gitu ya. Dan berdasar sih kebencian orang Yahudi, karena pemungut cukai ini suka menipu rakyat dalam penarikan pajak, bahkan bisa dikatakan Sakeus dan kawan-kawan adalah perampok uang rakyat. Jadi nggak heran kalau orang Farisi mengelompokkan mereka ini sebagai orang berdosa yang layak dikucilkan. Jadi saudara, kita tahu bagaimana Sakeus bisa menjadi kaya raya ya. Tetapi dengan kekayaan yang diperolehnya dengan cara yang tidak jujur tersebut, maka ia menjadi musuh dan dianggap pengkhianat bangsa. Dan semua cap negatif dari seluruh rakyat yang melekat sama dia dan kawan-kawan lah begitu. Jadi di balik kesuksesannya secara jabatan dan materi, Sakeus mungkin mengalami keterasingan sosial sehingga jiwanya mengalami kekosongan. Ya pastilah ya, dia dikucilkan, diasingkan gitu. Jadi Sakeus ini biarpun orang kaya, tapi dia nggak ada bedanya dengan orang yang mengidap penyakit kusta, ya, orang-orang yang hina gitu ya. Nah saudara, ketika Sakeus mendengar tentang kedatangan Yesus ini, ya, di ayat yang pertama, ya, Sakeus mungkin telah mendengar bahwa Yesus adalah Mesias dari mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, termasuk sesaat sebelum Yesus masuk ke Yeriko, di mana ia menyembuhkan seorang buta di pasal 18 ayat 35-43 itu. Nah, di sini kemudian terlihatlah betapa Sakeus ini sangat antusias untuk melihat Yesus gitu. Tapi saya percaya ini bukan sekedar pengen lihat, tapi ada sesuatu mungkin yang bergejolak di batinnya, ya. Dan mungkin saat itu ya dia nggak sadar atau dia nggak ngerti gitu ya. Nah saudara, oleh karena tubuhnya pendek, maka Sakeus kemudian memanjat pohon ara, ayat yang ketiga dan keempat. Perhatikan, untuk dapat melihat Yesus, Sakeus kemudian berusaha, berlari, dan memanjat. Nah meskipun demikian, sesungguhnya Yesuslah yang berinisiatif ke Yeriko karena ia pasti telah mengetahui bahwa ada seseorang yang harus diselamatkan di sana. Nah, menariknya saudara, di ayat yang kelima, di sana dikatakan Yesuslah yang jelas berinisiatif, yaitu Yesus melihat ke atas, Yesus memanggil nama Sakeus, kemudian Yesus menyatakan ingin menumpang di rumah Sakeus. Jadi, Yesuslah yang terlebih dahulu membangun relasi dengan orang berdosa ini, dan ia yang telah menentukan di mana ia akan tinggal. Jadi di sini Yesus memposisikan dirinya sebagai pribadi yang berkuasa. Dia yang nentuin. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Tetapi ucapan Yesus ini tentu didengar Sakeus bukan sebagai sesuatu yang yang keras begitu atau seperti memaksa, tetapi ini satu permintaan atau satu bahkan seperti sebuah perintah yang membuat Sakeus di hatinya ada sesuatu gitu yang membuat ia kemudian meresponinya. Nah, kita akan melihat 3 respon dari ayat 6 sampai 10. Yang pertama, ya, respon dari semua orang di ayat yang ke-7. Dikatakan mereka bersungut-sungut
ya, ketika Yesus berbicara dengan Sakeus dan menyatakan maksudnya. Dari bahasa Yunani ini sebenarnya terus bersungut-sungut gitu ya. Ini sungut-sungutnya nggak sekali, terus-terusan. Kemudian mereka berbicara dengan sinisnya tentang Yesus. Waktu Yesus manggil dia, Sakeus, mereka bilang, ia mau menumpang di rumah orang berdosa. Kok mau sih? Katanya Mesias. Nah, kira-kira begitulah dramatisirnya ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, respon dari Sakeus. Di ayat yang ke-6 dan ayat 8. Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara bisa bayangkan, selama ini Sakeus tidak pernah ditegur mungkin oleh orang banyak pada waktu itu. Orang-orang yang melihat dia mungkin selama ini membuang muka. Mungkin dengan muka yang gak enak, atau mungkin mereka cerita-cerita yang gak enak. Saudara, tapi kali ini ada orang yang memanggil dia dengan nama pribadinya, Sakeus. Ia melihat Yesus sebagai pribadi yang berbeda. Selama ini orang-orang melihat dia penuh dengan kebencian, dengan tatapan yang sinis, tatapan yang bermusuhan, ucapan-ucapan yang bermusuhan. Tetapi kali ini, pribadi yang dia dengar selama ini ada di depan dia dan memandang dia dengan penuh kasih, dengan keramah tamahan yang luar biasa. Belum pernah dialami oleh Sakeus tentu. Itu sebabnya Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kemudian setelah berhadapan dengan Yesus, ia segera menunjukkan kemurahan hati dengan memberi 50% hartanya untuk orang miskin. Saudara, ditetapkan oleh hukum Taurat bahwa orang Israel itu wajib memberi 20%. Itu sudah menunjukkan kemurahan maksimal. Tetapi Sakeus melampaui itu. Dia melampaui Taurat. Dia melampaui orang-orang yang paling beragama sekalipun. Dan itu dilakukan di depan Yesus. Lalu kemudian yang terpenting, ia mengakui bahwa ia selama ini menjadi kaya karena telah memeras rakyat. Dan di hadapan Yesus ini seperti bukan seperti sedang, tapi ia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Aku jadi kaya dengan cara yang berdosa. Dan di hadapan Yesus, ia mengakuinya dan ia bersedia mengembalikan sesuai dengan aturan Taurat, yaitu 4 kali lipat. Saudaraku, kemudian yang ketiga adalah respon dari Yesus di ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana, Yesus memproklamirkan bahwa Sakeus telah diselamatkan hari ini, sekarang juga. Orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan tidak berlama-lama. Saat itu juga ia diampuni tanpa prosesi yang ribet dan membuat susah seperti aturan-aturan di Taurat. Nah, kemudian Yesus menegaskan status Sakeus sebagai anak Abraham. Yesus sedang memproklamirkan keselamatan dan menegaskan status bahwa Sakeus bukan hanya orang keturunan Abraham secara genetik, tetapi sekarang dia adalah orang yang diselamatkan karena anugerah, bukan karena faktor genetik, tapi karena iman atas anugerah Allah. Itu sebabnya Yesus menyatakan bahwa memang misinya ke dalam dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi siapapun yang mengakui dosa di hadapan Kristus, ia diselamatkan saat itu juga. Bandingkan dengan Paulus di dalam Galatia pasal 3:29, dikatakan bahwa setiap orang yang terima Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah itu yang terpenting adalah bukan soal harta, tetapi tentang keselamatan yang kekal. Dengan demikian, Sakeus memang orangnya pendek secara fisik, tetapi
Yesus kemudian membuatnya menjadi orang yang tinggi dalam status rohaninya. Haleluya. Kita dapat membandingkannya dalam Lukas pasal 18 ayat 9-14 dikatakan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di hadapan Allah, dan kemudian Allah membenarkan si pemungut cukai yang mengakui dosanya dengan kerendahan hati, dan ia ditinggikan oleh Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga demikian. Saya orang berdosa yang saat itu sedang bingung, kenapa saya bisa seperti ini? Oh Tuhan, tolong saya. Tapi saya nggak ngerti gimana caranya. Sampai satu ketika, pada saat itu saya sudah kecanduan berat, 6 tahun terikat narkotika. Kemudian seseorang mengajak saya ke satu gereja, yang bukan gereja lokal saya. Kemudian di sanalah saya mendengar Tuhan memanggil saya. Ia menetapkan saya sebagai hambanya. Ia menyuruh saya pergi sekolah Alkitab, dan tidak ada seorang pun yang percaya pada apa yang saya katakan. Haleluya. Tetapi saya percaya, saya tahu itu Yesus. Saya menerimanya. Jadi sebagaimana Sakeus menerima Yesus masuk bukan hanya ke dalam rumahnya, tetapi masuk di dalam hatinya. Yesus bukan hanya duduk, makan, dan minum, tetapi di sana terjadi hubungan yang baru, relasi yang baru dengan Yesus, bahwa Sakeus menjadi anak Allah. Dan saya ketika menyambut itu, saya berangkat meskipun dengan berbagai tantangan dan ditentang, termasuk oleh orang tua saya. Tapi saya bertekad, saya harus berangkat sekolah Alkitab, karena saya tahu Yesus yang telah berbicara kepada saya. Yesus membebaskan saya dari ikatan narkotika, dan kemudian saya menjadi hamba Allah yang melayani jemaat Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan pernah melihat seseorang dari luarnya, oh itu orang berdosa, dia nggak mungkin berubah, dia susah lah, itu sudah kayak gitulah. Jangan saudara, siapapun yang kita kenal, kita percaya bahwa setiap orang hanya karena anugerah diselamatkan, dan setiap orang yang berdosa dia juga punya potensi untuk didatangi Yesus, untuk diselamatkan. Seperti saudara dan saya. Mari kasihi setiap orang, karena mereka juga sama di mata Allah. Mereka ciptaan Allah. Apapun latar belakang agamanya, kita harus mengasihi mereka dan menyatakan kemurahan hati kepada mereka semua. Selamat berkarya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami sebetulnya adalah para Sakeus yang telah diselamatkan Tuhan. Bapa, jangan biarkan kami untuk menghakimi orang lain. Mungkin mereka hidup tidak setia seperti kami, atau belum setia sebagaimana kami, rajin beribadah, melayani. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang mana Tuhan datang mati bagi mereka juga. Sebab itu kami diberikan kemampuan untuk dapat melihat mereka dalam kacamata Tuhan, untuk berbelas kasihan, bukan untuk mengucilkan orang-orang berdosa. Mungkin mereka keluarga kami, saudara kami, bahkan mungkin mereka adalah orang tua kami. Tetapi kami mau belajar sebagaimana Tuhan mengasihi orang berdosa. Kami pun demikian. Bapa di sorga, kami berkati keluarga kami, sahabat-sahabat kami, mungkin di tempat kerja, di dunia usaha, mereka yang sedang dalam kegalauan hidup, tidak punya arti hidup. Pakai kami Tuhan, agar kami dapat bersaksi akan kasih Kristus kepada mereka. Bimbing kami Tuhan, agar sepanjang hari ini kami dapat jadi berkat bagi orang lain. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.